Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirobbilalamin. warahmatullahi Ah, Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu Bapak yang Allah berkahi, mudah-mudahan di Kamis sore hari ini terus diberikan kesehatan, terus diberikan keistiqomahan, terus diberikan keberkahan, baik di rezekinya, baik dari keimanannya ataupun dari aktivitas-aktivitasnya. Alhamdulillah, hari ini kita insya Allah akan melanjut pembelajaran kita di materi akidah akhlak. Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin tanya dulu Ibu kemarin untuk apa? Salah satu cara untuk menjadi ahlul ma'rifah apa kira-kira yang harus kita lakukan Ibu? Bapak semuanya masih ingat? Yang pertama, dengan apa cara kita untuk mengenal untuk menjadi seorang ahli ma'rifah? Dengan mengenal sifat-sifatnya Allah, Ustaz. Dengan mengenal sifat asma wa sifatnya, betul. Satu. Kemudian yang kedua, Dengan Mengenal para rasul, Ustaz. dengan perantara Rasul yang membawa risalahnya. Yang ketiga, kalau yang persentase kemarin yang pertama, dengan Dengan asma dan sifat Allah. asma sifat Allah tadi sudah, dengan akal Akal sehat. sehat. Nah, dengan akal sehat, Ibu Bapak. Jadi kemarin sudah kita pelajari ya tentang ma'rifatullah, bagaimana kita mengenal Allah. Salah satu beberapa caranya adalah dengan akal sehat, dengan pikiran yang terbuka, dengan menghilangkan keegoisan diri kita, dengan memikirkan sesuatu dengan kemampuan kita, itu akan mengenal Allah. Kok bisa matahari terbit dari timur ke barat? Kok bisa ada sebuah apa namanya bukan monumen ya, ada kerang atau bekas dasar laut yang ada di atas Gunung Jaya Wijaya. Kok bisa apa namanya manusia yang selnya begitu banyak tapi tersinkronisasi gitu. Kok bisa ada di apa namanya di hutan yang begitu banyak tiba-tiba ada satu tumbuhan gitu. Kok bisa burung yang nggak punya akal pulang dengan perut kenyang. Kok bisa cicak yang nggak bisa terbang tapi justru nyamuk yang datang ke cicak. Nah, dengan akal sehat itu insya Allah kita bisa mengenal Allah, bahwa nggak mungkin kalau nggak ada yang menggerakkan, nggak mungkin kalau nggak ada yang mengatur, dan nggak mungkin juga yang mengatur itu orang kayak kita yang kadang lupa, kadang sekarang good, besoknya enggak, kadang semangat, besoknya enggak gitu. Pasti ada zat yang luar biasa yang kita kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Rabb semesta alam, Sang Maha Perkasa, Sang Maha Pencipta. Dari mana kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur? Karena kita kenal dengan sifat-sifat Allah. Dari mana kita tahu sifat-sifat Allah? Karena itu ada perantara dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah sedikit khalasoh ringkasan tentang ma'rifatullah yang kemarin kita bahas. Yang mudah-mudahan ini merefresh diri kita untuk terus mencoba berikhtiar untuk mengenal Allah dari ciptaannya, kemudian dari asma wa sifat yang kita kenal. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah, kakak-kakak semuanya, kita masuk ke agenda selanjutnya, yaitu berbicara tentang ma'rifatul Rasul. Kalau kemarin kita ma'rifatullah, sebentar, saya setting dulu sebentar ya. Oke, baik. Kalau kemarin kita belajar tentang ma'rifatullah, maka hari ini kita belajar tentang ma'rifatul Rasul. Oh, ya, ma'rifatul Rasul. Kemarin bagaimana kita mengenal Rasulullah SAW. Nah, Ibu Bapak semuanya bahwa Rasulullah dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus, sedangkan kata Rasul itu bentuk infinitif atau masdarnya. eh,
yang berarti utusan. Nah, di dalam sebuah kalimat disampaikan bahwa Rasul adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa risalah kepada umatnya. Jadi ini sebuah penegasan bahwa seorang rasul adalah seorang laki-laki, ya, laki-laki yang kemudian dipilih bukan karena dia soleh, kemudian kalau misalnya di perusahaan ya baik, kemudian masuk ke staf, kemudian staf senior, direktur, kemudian menjadi manajer, kemudian direktur utama. Nah, rasul itu bukan seperti itu, tapi seseorang yang memang dipilih dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, memang bukan sebuah pencapaian ketika kita soleh kemudian dijadikan rasul, enggak. Tapi memang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa risalah. Jadi bukan semata-mata oh ini orang baik kemudian jadi rasul, enggak. Tapi memang sudah dipilih oleh Allah dan memang membawa sebuah risalah. Nah, selanjutnya Ibu Bapak, dari pengertian ini ada satu keyword bahwa seorang rasul adalah laki-laki. Wazat berarti perempuan nggak bisa jadi rasul, betul. Perempuan tidak bisa menjadi rasul, tapi bukan berarti perempuan tidak soleh. Kita kenal bahwa ada yang namanya Ibunda Siti Maryam. Ya. Ibundanya siapa Siti Maryam? Ibu bapak kakak-kakak semua? Siti Maryam. Ibunya Nabi Isa. Nabi alaihissalam. Ibu di dalam sebuah apa namanya ayat Al-Quran disampaikan bahwa Siti Maryam itu memiliki mihrab Maryam. Mihrab itu bukannya kalau kita kan mihrab itu tempat sholat imam ya, atau biasanya ada lengkungan dan segalanya. Tapi mihrab yang dimaksud adalah ibu bapak sekalian, mihrab adalah tempatnya Maryam duduk, berzikir, sholat dan hal yang lainnya dilakukan di situ. Jadi kalau misalnya dulu dikisahkan bahwa ketika orang ingin mencari Maryam, cari aja di masjid dan situ posisi duduknya Maryam. Makanya di dalam Quran disebutkan dalam mihrabnya Maryam. Bahkan di dalam sebuah kisah disampaikan ibu bapak sekalian, Nabi Maryam, mohon maaf, Siti Maryam itu tidak keluar untuk mencari makan, tapi makanan datang sendiri dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa buah-buahan dan yang lainnya. Gitu. Saking dahsyatnya seorang perempuan yang bernama Siti Maryam. Gitu. Jadi artinya sekalipun bukan menjadi seorang rasul ataupun nabi, ternyata perempuan juga ada yang sangat salihah yang Allah berikan kemuliaan-kemuliaan yang lain. Gitu. Ada ibunda Hajar yang akhirnya melahirkan Nabi Ismail, ada ibunda Khadijah, istri Rasulullah yang selalu membersamai Rasul. Bahkan satu kisahnya ibu semuanya nih, saya sampaikan di sini, Siti Khadijah itu pernah satu malam Rasulullah lagi pusing, kemudian pulang ke rumah Siti Khadijah, kemudian Rasulullah tidur di pangkuan Siti Khadijah, Rasulullah tertidur. Nah, kemudian Siti Khadijah melihat Rasulullah, ketika melihat itu menangis. Disampaikan kemudian air matanya Siti Khadijah itu jatuh ke pipinya Rasulullah. Kemudian Rasulullah terbangun dan terbangunnya itu melihat Siti Khadijah menangis. Wahai Khadijah, kenapa engkau menangis? Apakah karena menyesal menikahi denganku? Apakah gara-gara hartamu akhirnya habis gara-gara bersamaku? Gitu. Kemudian Khadijah menyampaikan, ya Rasulullah, demi Allah saya sangat bersyukur menikahi denganmu. Gitu. Saya melihat engkau sangat kesusahan. Ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa lagi. Seandainya saya meninggal duluan, kemudian tersisa tulang belulang saya, maka pakailah tulang belulang saya untuk dakwah. Masya Allah, itu seorang perempuan menguatkan Rasulullah SAW. Ibunda Siti Khadijah. Nah, balik lagi ke sini Ibu Bapak bahwa di sini adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah membawa risalah. Tapi ternyata peran perempuan pun ada di yang lain, bukan menjadi seorang rasul, tapi ada sisi-sisi yang lain yang sama-sama menjadi penopang dakwah itu juga. Baik, Ibu Bapak sekalian, ada dua kata kunci untuk memahami definisi rasul. Yang pertama, rasul adalah hamirur risalah.
Rasul itu membawa dan menyampaikan risalah. Jadi Rasul itu hamirul risalah, membawa dan menyampaikan risalah. Jadi di dalam firman Allah ayat Al-Maidah ayat 67, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya. Allah melihara kamu dari gangguan manusia, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang yang. Jadi kata kunci yang pertama bahwa Rasul itu hamirul risalah. Jadi kalau misalnya kita kenal siapa itu Rasul, Rasul adalah seseorang yang membawa risalah, seseorang yang menyampaikan utusan, seseorang yang memperingatkan kaumnya, seseorang yang memberikan petunjuk kepada kaumnya. Jadi risalah ini sesuatu yang memberikan petunjuk, memberikan peringatan, atau memberikan kabar gembira. Risalah. Nah, kata kunci yang pertama itu bahwa seorang rasul itu pasti seorang rasul itu hamirul risalah, membawa risalah. Baik itu Nabi Musa alaihissalam membawa risalah untuk kaumnya, baik itu Nabi Isa alaihissalam membawa risalah untuk kaumnya, ataupun nabi yang lainnya. Isa Nabi Muhammad SAW membawa risalah. Nah, kalimat yang pertama bahwa hamirul risalah gitu. Kata kunci yang pertama, kata kunci yang kedua, ibu bapak semuanya, bahwa Rasul ialah qudwatu fit tagwir risalah. Jadi seorang rasul, kata kunci yang kedua adalah menjadi kudwah bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Jadi selalu ibu bapak, seorang rasul adalah dia yang membawa risalah dan dia menjadi kudwah di dalam risalahnya itu. Makanya tadi disampaikan kalau misalnya manusia, ibu bapak, Rasulullah juga manusia, bahwa manusia biasa gitu, dia kayak saya mungkin menyampaikan ilmu, tentu ada salah-salahnya dan yang lainnya gitu. Nah, seorang Rasul menyampaikan apa yang bisa dibawa, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk risalahnya, disampaikan kepada umatnya dan dia menjadi seorang qudwah. Jadi kalimat di ayat ini bahwa Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Bahwa seorang rasul itu akan menjadi qudwah dan dijaga oleh Allah dari gangguan manusia. Nabi Muhammad SAW ya dalam surat Al-Ahzab, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW qudwatun hasanah, suri tauladan, suatu hasanah, bahwa telah ada pada diri Rasulullah SAW ada suri tauladan yang baik bagimu. Karena Nabi Musa alaihissalam, kenapa Nabi Musa menjadi membawa ini risalah? gimana? Gak Ya, apa-apa. gimana Kak? Mohon maaf kalau ternyata suaranya tidak terdengar atau ini nanti disampaikan saja. Masih aman sejauh ini Kak? Ustaz, aman, aman. Baik. Nah, yang kedua ini adalah hamirul risa, mohon maaf, menjadi kudwah. Jadi seorang rasul itu seorang yang menjadi kudwah gitu. Di dalam apa yang dibawanya. Beberapa hal ya Rasulullah SAW ketika apa namanya ada perintah, masih ingat ya ibu bapak mungkin perjanjian Hudaybiyah yang dimana Rasulullah sudah berangkat di tengah jalan tidak jadi untuk apa namanya ke Mekah untuk melaksanakan umrah atau haji waktu itu. Nah, kemudian karena sudah membawa kambing dan yang lainnya, akhirnya Rasulullah mencukur sendiri. Akhirnya Rasulullah SAW memotong kambingnya sendiri dan diikuti oleh para sahabatnya. Nah, inilah bahwa kata kunci yang kedua seorang Rasul adalah dia menjadi kudwah, menjadi contoh. Gitu. Telah ada pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Nah, itu ibu bapak kata kuncinya yang kedua bahwa seorang nabi dan rasul adalah dia yang membawa risalah dan menjadi kudwah. Aduh, sebentar ya. Sepertinya. Baik.
Nah, rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki ciri-ciri khusus. Hari ini selanjutnya kita belajar bagaimana ciri-ciri rasul. Ciri-ciri rasul itu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama memiliki sifat asasi, ya, sifat yang hak, yang sifat memang sudah melekat pada dasar diri seorang rasul, yaitu sifat sidik, jujur, amanah, terpercaya, tablik, menyampaikan, patut cerdas. Nah, ibu bapak, bahwa setiap rasul itu memiliki sifat, memiliki sifat yang dasar, yang dimiliki semua rasul, rasul-rasul yang Allah utus kepada kaumnya. Ini yang pertama. Makanya kalau misalnya, oh, Nabi Muhammad SAW, karakter atau sifat Nabi Muhammad apa? Apa sidik, amanah, tablik, fatanah. Nah, bukan hanya Rasulullah SAW saja, tapi Rasul-Rasul yang lain pun memiliki sifat jujur, terpercaya, menyampaikan, dan juga cerdas. Nah, kemudian yang kedua, sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh Rasul, yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukan dengan seizin Allah untuk melemahkan mereka yang menentangnya. Jadi mukjizat ini ya mungkin sesuatu yang aneh lah. Kalau sekarang yang aneh, yang di luar daya pikir, ya, daya nalar gitu. Cuman bedanya kalau orang sekarang nih, kalau melihat kontennya aneh-aneh, wah ini pasti AI nih gitu. Zaman dulu nggak ada AI nih, nggak ada ChatGPT dan yang lainnya, tapi ada. Eh, Contohnya seperti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika datang kepada Firaun, datang penyihir-penyihir yang banyak. Kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya, dan tongkatnya itu berubah jadi ular. Pertanyaannya, ibu bapak, kenapa tongkat Nabi Musa berubahnya ular, bukan yang lain? Kira-kira kenapa? Karena waktu itu yang dihadapi adalah para penyihir yang sebelumnya itu pada kayak menampilkan ini ada yang berbentuk ular seperti itu. Betul, betul Pak Mukimuddin. Jadi Nabi Musa alaihissalam melempar tongkatnya berubah jadi ular karena memang penyihir-penyihirnya itu adalah mengeluarkan ular-ular. Bisa jadi kalau misalnya penyihir-penyihirnya mengeluarkan apa namanya buaya atau mengeluarkan hal yang lain, maka Allah akan merubah tongkat Nabi Musa alaihissalam itu menjadi hal yang lain. Nah, inilah yang ingin disampaikan, bahwa mukjizat adalah perkara yang luar biasa. Pertama, seizin Allah. Yang kedua, memang tujuannya bukan gaya-gaya, bukan flexing, bukan ini dan itu, tapi memang untuk melemahkan yang menentangnya. Untuk membuat, ya, kalau bahasa kitanya, membuat jiper lawan kita. Membuat jiper yang nantang kita. Jadi, mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa seizin Allah. Seperti Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkat kemudian membelah lautan. Kenapa tongkat itu bisa membelah lautan? Karena memang Nabi Musa alaihissalam ketika itu berhadapan dengan lautan. Bisa jadi kalau berhadapan dengan kobaran api yang sangat besar, bisa jadi tongkatnya itu membelah api yang sangat besar. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak kuat, tidak mempan untuk dibakar. Salah satu mukjizat yang kita kenal kepada Nabi Ibrahim adalah tidak mempan untuk dibakar. Bisa jadi ibu bapak sekalian bahwa kalau Nabi Ibrahim waktu itu dihukumnya dimasukkan ke dalam apa namanya minyak yang mendidih, bisa jadi mukjizat Nabi Ibrahim adalah tidak mempan direbus oleh air atau direbus oleh minyak yang mendidih. Nah, jadi mukjizat adalah perkara yang luar biasa dan diizinkan Allah, targetannya bukan flexing, bukan gaya-gayaan, tapi memang untuk melemahkan, ya, untuk melemahkan apa namanya yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, beberapa banyak ya yang kita kenal soal mukjizat-mukjizat Nabi. Nabi Ibrahim tidak kuat, tidak bisa dibakar. Nabi Musa alaihissalam bisa melempar tongkatnya jadi ular. Nabi Isa alaihissalam waktu itu sangat paceklik. Nabi Musa berdoa untuk memberikan hidangan, makanya ada Al-Maidah, turunlah hidangan dari langit. Satu nampan ibu bapak, rakyat Nabi Isa alaihissalam waktu itu banyak, tapi sampai seluruh umat Nabi Isa alaihissalam habis,
itu makanan tetap tidak habis gitu. Jadi meskipun satu nampan yang tidak besar, tapi ternyata cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan hajatnya kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW banyak sekali ya mujizatnya. Salah satunya Al-Quran. Mujizat terbesar Nabi Muhammad Al-Quran. Kenapa mujizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW diturunkan, diberikan mujizat Al-Quran sampai sekarang Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak ya, ada satu ayat yang mungkin selalu fenomenal berbicara tentang sains. Di dalam Al-Quran itu disampaikan bahwa akan ada api yang di dalam kaca. Sebelum zamannya Thomas Alva Edison atau Tesla hadir, Nabi Muhammad pernah di dalam firman-Nya ada sebuah cahaya di dalam kaca yang akhirnya sekarang kita kenal dengan istilah lampu. Kemudian Rasul menyampaikan bahwa ada air laut dan juga air darat itu tidak bisa menyatu. Dan ternyata setelah sekian ini kita akhirnya mengetahui seperti ini kebenarannya dan yang lainnya. Banyak sekali mujizat yang diberikan. Nah, itu adalah salah satu ciri khusus yang kedua, bahwa seorang Nabi Rasul memiliki mujizat. Ya, memiliki mujizat. Kemudian berita terbelahnya bulan dan yang lainnya. Yang ketiga, Ibu Bapak, salah satu ciri khusus seorang Nabi dan Rasul adalah adanya bisyarah. Apa itu bisyarah? Berita gembira tentang kedatangannya. Jadi salah satu khusus adalah bahwa Rasulullah SAW itu diprediksi akan ada. Gitu. Kabar gembira kedatangan Rasulullah SAW seperti di dalam As-Saff ayat 6. Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan akan datangnya seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya adalah Muhammad. Maka tatkala Rasulullah datang kepada mereka, dan mereka membawa bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir. Jadi kedatangan Rasulullah SAW itu sudah ada kabarnya, ada bisarohnya. Ya, ini kisah ini sangat populer sekali. Gitu. Nah, kemarin saya mendengar taujihnya Ustadz Abdul Somad. Jadi masih ingat ya Ibu Bapak kisah bahwa Nabi Adam SAW itu ketika memakan buah khuldi, kemudian Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam ke dalam dunia. Kemudian Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna, ya Tuhanku, aku telah zalim. Rabbana zalamna anfusana, terhadap diriku sendiri, wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuniku, lanakunanna minal khasirin, sesungguhnya aku termasuk orang yang merugi. Nabi Adam berdoa. Nah, kemudian saya lupa ya redaksi tepatnya seperti apa, tapi UAS menceritakan bahwa aku berdoa dengan nama Muhammad, mudah-mudahan engkau mengampuniku. Gitu. Cuman redaksi saya lupa. Ya Allah, aku berdoa atas nama dengan nama Muhammad, mudah-mudahan engkau mengampuniku. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam, gitu. Meskipun Allah tentu tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Nabi Adam, wahai Adam, siapa nama yang kau sebut tadi? Allah tahu pasti, Allah mengetahui. Tapi Allah lagi mengetes Nabi Adam, kemudian Nabi Adam menjawab, saya tidak tahu siapa nama itu. Tapi ketika engkau memberikan ruh, menciptakanku dari tanah liat dan memberikan ruh, ketika aku terbangun, aku melihat nama Muhammad bersanding di sampingmu. Tidak mungkin orang yang bersanding di sampingmu kecuali orang yang sangat engkau cintai. Dan aku menyebut nama Muhammad Rasulullah SAW agar engkau menerima permohonan maafku. Nah, ternyata bisyarah Nabi Muhammad atau bisyarah kabar gembira yang datang kepada kita jauh sebelum nabi-nabi yang lain, bahkan manusia bertanya Nabi Adam SAW diciptakan, ternyata Nabi Muhammad SAW itu namanya sudah ada di arsy Allah. Saya belum cek keaslian kisahnya, tapi UAS yang menyampaikan. Ustadz Abdul Somad. Makanya ketika saya dengar kisah ini dahsyat sekali. Bahwa bisyarah, kabar gembira itu ternyata udah jauh-jauh hari.
jauh hari. Baik, itu yang ketiga. Yang pertama bahwa ada ciri-ciri khusus, sidik, amanah, tablik, fatonah. Kemudian yang kedua bahwa Nabi dan Rasul diberikan mukjizat, ya, sebagai kejadian-kejadian di luar kebiasaan yang diizinkan oleh Allah untuk melemahkan penentangnya. Maka yang ketiga adalah bisyar, kabar gembira kedatangannya. Nah, kemudian yang keempat, ibu bapak sekalian, adalah adanya nubuwah, ya, nubuwah berita kenabian yang disampaikan. Seperti Rasulullah membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu berisi ajaran, perintah, larangan, atau peristiwa. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh, nabi-nabi yang kemudian, dan kami telah memberikan wahyu kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Nah, bahwa ada nabi, berita kenabian, itu salah satu ciri yang ada pada Rasulullah SAW, pada para Rasul. Yang pertama ciri khusus, yang kedua mukjizat, ya, mukjizat. Kemudian yang ketiganya adalah ada bisyarah, kabar gembira tentang. Nah, yang ketiganya adalah berita tentang kenabian, bahwa wahyu atau apa namanya risalah yang dibawa, yang diberikan kepada seorang nabi dan rasul. Nah, yang kelimanya, ibu bapak sekalian, maka adanya tamaron, hasil dakwah yang dilakukan, ya. Di antara hasil dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu, amal, sehingga mampu berkuasa di muka bumi dan menebarkan agama Islam di seluruh penjuru. Jadi bahwa Rasulullah salah satu ciri berikutnya adalah adanya samarat, hasil dakwah. Ada generasi-generasi terbaik, adalah generasi-generasi yang dididik oleh Rasulullah, dididik oleh para Rasul. Kenapa menjadi generasi terbaik? Karena blueprint, karena cetakannya, karena sibgonya adalah sibgotullah. Karena cetakannya adalah cetakan Allah, blueprintnya adalah blueprint Allah, yang dimana diimplementasikan, dipraktekkan kepada manusia, pasti akan menjadi orang-orang yang terbaik. Baik, Ibu Bapak. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya ada Wali Songo nih, Ibu Bapak, alhamdulillah orangnya baik juga, alhamdulillah. Mungkin ada satu kisah diberikan keajaiban dan yang lainnya. Selanjutnya ada juga generasi-generasi yang hidup bersama Wali Songo itu dan akhirnya bagus-bagus menjadi kiai, menjadi ustadz. Pertanyaannya, apakah Wali Songo ini seorang rasul? Bukan. Tidak. Bukan. Kenapa? Bukan, Ustaz. Dan ciri-cirinya ada. Karena tidak mendapatkan Tidak mendapat mukjizat. mujizat, Ustaz. Tidak mendapatkan mukjizat. Nah, kali aja ada, saya pernah melihat bisa terbang. Bahaya, Ustaz. Itu karomah paling Ustaz. Itu karomah ya. Baik. Nah, apa yang membuat bahwa Wali Songo atau siapapun yang kita kenal sekarang bukan seorang rasul? Karena ada, kalau nggak salah ada ininya Ustaz, ada hadis atau ada Qur'annya yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Baik. Nah, betul Ibu, bahwa kenapa Wali Songo meskipun sudah sepertinya masuk prasyarat yang kita pelajari, tapi bukan seorang Rasul, karena Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad, Rasul berkata, aku adalah penutup para nabi. Bahwa Rasulullah SAW adalah penutup para nabi, penutup para rasul. Jadi tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau betul tadi Kak Fazia sampaikan, bisa jadi dia diberikan karomah, bisa jadi dia waliullah, orang yang dijaga oleh Allah, orang yang memiliki ma'rifat, orang yang senantiasa dekat dengan Allah, Allah menyayanginya, tapi dia bukan seorang nabi ataupun rasul. Tadi kita sampaikan kata kunci rasul adalah hamilur risalah, satu, kemudian yang kedua dia menjadi qudwah. Mungkin seorang wali songo menjadi seorang qudwah, tapi orang soleh, wali songo ataupun yang lain, dia tidak membawa risalah. Bahwa risalah itu sudah sempurna dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal inilah Ibu Bapak yang apa berarti pelajaran yang kita pelajari sekarang adalah untuk mengenal para rasul-rasul terdahulu.
Jadi ciri khusus para rasul ini bukan untuk mengenal atau kita memprediksi dia rasul nih, dia nabi nih, dia yang lainnya, bukan. Tapi hal-hal yang kita pelajari adalah bagaimana seorang rasul, orang yang membawa risalah, bagaimana seorang rasul, orang yang menjadi qudwah gitu. Dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW menyampaikan bahwa beliau adalah penutup para nabi. Jadi sudah tidak ada risalah, sudah tidak ada pembaharuan lagi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Jadi sekalipun ada apa, tapi kan berjalan saat dulu yang namanya Gojek itu nggak ada saat. Sekarang ada Gojek, berarti ada risalah baru. Itu bukan risalah. Gitu. Kalau di dalam bahasa agamanya itu fikih yang berkembang, tapi berbicara tentang akidah sudah selesai. Gitu. Berbicara tentang tauhid, berbicara tentang keesaan Allah, berbicara tentang beribadah dan yang lainnya itu sudah tidak selesai. Sudah selesai. Tidak ada lagi nih kalau Rasulullah menyampaikan hari ini kita puasa Asyura, hari ini kita puasa Arafah. Wah, bagaimana kalau misalnya kita puasa, Rasulullah sudah meninggal, untuk mengagungkan Nabi Muhammad, kita buat sunnah muakkadah puasa 12 Rabiul Awal. Sudah tidak ada. Sudah tidak ada syariat lagi setelah Rasulullah SAW wafat. Tapi kalau tadi kayak Ustadz kan nggak boleh yang namanya berdekatan, berduaan, laki-laki dan perempuan. Sekarang ada Gojek, Ustadz, bagaimana? Nah itu adalah fikih muamalah. Itu adalah apa namanya bermuamalah. Itu adalah fikih dan itu terus dinamis sampai apa namanya yaumil qiyamah. Tapi biar mengklirkan nih, udah dilempar pertanyaan, kenapa sih Gojek itu boleh boncengan laki-laki dengan perempuan, sedangkan kita kalau dia bukan Gojek nggak boleh nih boncengan. Kenapa nih? Apa yang membolehkan Gojek dengan kita? Apa kira-kira? Kak Faza nih pura-pura pakai baju Gojek, pakai driver Gojek, ngebonceng perempuan yang bukan muhrimnya, kira-kira boleh nggak? Nggak boleh sepertinya. Tapi kenapa kalau Gojek tuh boleh? Kira-kira kenapa Ibu Bapak? Niatnya mungkin Ustadz Karena beda. Niatnya ada unsur muamalah di situ mungkin Ustaz. ya betul, niat harus ya. Nah, pertama memang niatnya juga, kemudian yang kedua memang yang tepat adalah yang disampaikan Kak Faza, karena ada muamalah di situ. Jadi kalau memang dia seorang driver dan memang benar profesinya adalah Gojek, kemudian dia ada muamalah nih, ada pesanan untuk mengantarkan seseorang itu, maka ulama menyampaikan itu yang membuat dia boleh meskipun boncengan dengan perempuan. Boncengan ini bukan sentuhan pegangan ya, Ibu Bapak, oh berarti saya boleh nangkap dan yang lain itu nggak boleh. Itu ada hal-hal, tapi berduaan di jalan itu bukan termasuk khalwat, karena ada muamalah di dalamnya. Oh, berarti gitu ya. Kita misalnya ke hal yang lain, misalnya tukang sayurnya lagi sendiri, saya membeli sayur juga boleh. Nah, ketika ada muamalah di situ, maka dibolehkan. Tapi saya kalau misalnya nih tukang sayurnya ganteng, saya sengaja ngedeketin. Nah, balik lagi ke niatnya. Muamalahnya udah nih terbebas, tapi ternyata ada niat yang diselewengkan. Nah, itu menjadi masalah. Nah, hal-hal yang kayak gini Ibu nanti kalau belajar fikih muamalah, Ibu punya banyak pertanyaan, kritis aja nggak apa-apa. Atau Kak, saya ingin nih banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang muamalah gitu, bisa nggak? Bisa. Itu di kajiannya Ustadz Oni, live Instagram muamalah daily setiap hari Ahad pagi jam 6. Nah, insya Allah ada Ustadz Oni, dosen saya itu pertanyaan. Jadi ketika live itu semuanya bertanya tentang muamalah itu boleh. Baik ya, kembali lagi Ibu Bapak. Jadi itu ciri-ciri khusus yang diberikan para rasul. Gitu. Jadi dia memiliki ciri khusus, sidik, fatonah, tablik, amanah. Kemudian yang kedua diberikan mukjizat. Kemudian ada bisyarah, kabar gembira, ada nubuah juga. Kemudian ada samarat hasil dakwah. Nah hal-hal itu yang menjadikan hal-hal itu menjadikan ciri khusus menjadi seorang rasul. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi rasul, tidak ada lagi nabi, karena Rasulullah SAW adalah penutup para nabi. Jadi risalah ini sudah lengkap, sudah sempurna. Risalah Islam ini sudah lengkap sempurna dibawa oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya mungkin ada karomah kepada orang-orang soleh, kemudian adalah waliullah, kemudian ada
ada halu ma'rifah yang lainnya, itu karena luar biasanya diri dia untuk mengesahkan Allah. Kemarin kita pelajari ya, berbicara tentang tauhid, bahwa 3 hal yang membuat kita merasakan manisnya iman: mencintai Allah dan Rasul lebih dari yang lainnya, mencintai manusia karena Allah dan Rasul, membenci melakukan maksiat seperti mana dia benci dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ketika kita melakukan 3 itu, ya, dan saya yakin para ahli ma'rifah, waliullah melakukan itu, maka dia merasakan nikmatnya iman. Baik, Ibu Bapak sekalian, selanjutnya. Tapi sebelum ke sana, ada yang ingin ditanyakan dulu? Atau yang ingin di-sharingkan terlebih dahulu? Boleh, Ibu Ustadz, Bapak? Ya, boleh silakan. nanya Ustadz? Boleh, Ibu. Ya, ini Afwan Ustadz, apa dari beberapa hal nih yang sekarang lagi rame juga Ustadz gitu, mengenai keturunan Nabi ya Ustadz ya. Oke. Ini apa konsep penentuan keturunan-keturunan ini gimana ya Ustadz ya gitu, karena semakin kesini kan sebetulnya sedih gitu ya Ustadz ya gitu, karena banyak yang ibarat kata tuh menyematkan gitu, tapi tidak menjaga gitu apa hal baik gitu ya, bagaimana kita tuh sebetulnya menyandangkan Rasul itu gitu kan sebagai sosok qudwah, sosok pembawa risalah gitu. Nah, itu gimana Ustadz gitu? Baik. Afwan ya Baik. Ustadz. Ya, tidak apa-apa, Bu Nuris. Mungkin kita kenal dengan Habib ya, para habaib gitu. Pertama, apa namanya, kita bedah definisinya dulu, tapi mohon ditambahkan sekiranya Ibu Bapak yang lebih memahami. Habaib atau Habib lah. Habib adalah panggilan yang disematkan kepada orang-orang yang memiliki darah keturunan Rasulullah SAW. Jadi yang kita kenal di Indonesia ini, para Habib itu ada Habib Ja'far, Habib Husain Al-Idrus, kemudian Habib Salim, kemudian Habib yang lainnya gitu. Bahwa itu adalah sebutan bagi siapa-siapa yang memiliki darah keturunan langsung pada Rasulullah SAW. Gitu. Kita juga sama, kita punya, mohon maaf, bukan kita ya. Mungkin kita sama nenek moyang, yaitu di Nabi Adam alaihissalam. Jadi ketika Rasulullah SAW itu kemudian Rasulullah memiliki seorang anak ya, kemudian perempuan semua yang hingga besar, keturunannya Fatimah. Fatimah memiliki 2 orang putra, Hasan Hussein, kemudian keturunannya ke bawah dan yang lainnya. Nah, itu adalah disebut dengan Habib. Nah, kemudian kalau Ahwat itu apa namanya, Syarifah atau siapa ya, lupa saya. Tapi perempuan juga ada. Nah, kemudian selanjutnya, Ustaz, dari mana dia tahu Habib? Dari mana dia keturunan Nabi Muhammad SAW? Dan saya pernah mendengar dari satu penyampaian bahwa ada ternyata, mungkin kalau di Indonesia itu istilahnya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kalau itu saat saya lupa namanya itu apa, tapi itu adalah kayak majelis gitu yang mencatat seluruh keturunan-keturunan para nabi gitu. Nah, keturunan bukan keturunan para nabi, keturunan Rasulullah SAW. Nah, keturunan Rasulullah SAW itu tentu kan ada laki-laki, kemudian ada perempuan. Nah, ternyata yang laki-laki, perempuan, kemudian sama-sama keturunan Rasulullah SAW, nah itu yang akan dicatat. Jadi kalau misalnya laki-lakinya saja atau perempuannya saja itu tidak dicatat, gitu. Nah itu ada nama majelisnya itu apa? Yang itu ada datanya, Yang itu ada datanya, siapa-siapanya, dari mana, ada yang dari Habib Pak Al-Jufri, marganya Al-Jufri kah, kemudian ada dari Ja'far, kemudian Habib Hussein Ja'far dan yang lain itu panjang, itu ada pencatatannya. Insya Allah itu terdata Ibu Bapak sekalian. Nah itu adalah silsilah kenapa seorang Habib itu dipanggil. Dan tadi ada yang bilang ya Hafiz menyampaikan bahwa perempuan itu disebut Syarifah. Nah, tapi satu hal sebenarnya yang ingin saya garis bawahi, Ibu Bapak, ini pernah juga diindikan oleh siapa
saya lupa. Tapi saya pernah mendengar seperti ini. Kita boleh membenci perilaku yang memang dirasa salah. Ya, misalnya, mohon maaf, ada seorang Habib, kemudian dia melakukan suatu perilaku yang salah. Kita boleh membenci perilakunya itu, tapi sekali-kali jangan pernah membenci atau mohon maaf nih, saya contohkan, sama aja Habib bukan Habib. Perilakunya boleh kita benci, tapi tidak boleh kita tadi mencemooh dan yang lainnya. Apalagi kalau beneran itu keturunan Rasul. Bagaimana seorang keturunannya kita cemooh, kita ini dan yang lainnya. Kalau Rasulullah SAW kemudian benci kepada kita, wah salah hidup kita. Makanya, iya saya pernah bahasa saat tadi itu, kalau nggak salah saat tadi menyampaikan, wah kalau nggak salah waktu itu ada yang menyindir tentang bacaan surat Al-Fatihahnya seorang Habib gitu. Kemudian saat tadi Hidayat menyampaikan, jangan sekali-kali berani melawan ulama keturunan Nabi alaihissalam. Jangan sampai Allah tidak memberikan keberkahan kepada kita gara-gara perkataan-perkataan kita. Gitu. Nah, makanya, oh ini nih, nama lembaganya adalah Robito Halawiyah. Pak Habis menyampaikan. Nah, lembaga itu. Jadi bagaimana kita sebagai untuk menyikapi atau melihat itu? Yang pertama, sesuatu kesalahan siapapun yang melakukan, kita wajib untuk tidak setuju atau tetap membenci perilakunya. Ya, perilakunya. Orang soleh sekalipun ketika dia membuat salah, kita wajib membenci perilakunya, tapi tidak boleh membenci kepada orang solehnya atau menisbatkan soleh nggak soleh sama aja. Ingat, yang kita omelin bukan orangnya lagi nih, yang kita omelin bukan perilakunya lagi nih, yang kita domelin, tapi justru soleh. Berarti orang yang mendekat dengan Allah sama dengan orang yang tidak mendekat, nggak bisa kita katakan seperti itu. Jadi secara kesimpulannya, Bu Nuris, kita boleh benci kepada perilakunya. Kalau makin sini makin nggak jelas, makin apa namanya, ya tanda kutip menjual agama kah atau ini kah dan yang lainnya, kita wajib benci perilakunya, tapi kita tidak boleh membenci kehabibannya, membenci ininya kalau beneran dia seorang habib. Jadi jangan sampai kita ya keturunan nabinya tetap harus kita hormati, keturunan nabinya harus kita apa namanya ya peliharalah. Yang mudah-mudahan ketika kita baik kepada keturunan Nabi Muhammad ridho dan memberikan syafaatnya di akhir zaman. Begitu Bu Nuris. Tapi kalau misalnya dia kehabibannya itu ada di lembaga tadi, Robito Alawiyah tadi, dan itu memang tertulis siapa-siapa. Dan itu lengkap. Jadi kalau memang beneran nggak sih, bisa dicek. Meskipun. Baik, Ustadz. Syukran pencerahannya. Terima kasih Bu Nuris. Nah, mohon izin nih, memang untuk Habib ini saya sebenarnya udah beberapa kali ada yang nanya, cuman nggak terlalu panjang saya pelajari, khawatir sekali ya ada hal-hal yang kurang pas saya sampaikan, berbicara atau bersinggung dengan Habib ini gitu. Ya karena tadi untuk menjaga kalau beneran itu keturunan Rasulullah SAW, kemudian keluar kata-kata yang tidak pantas dari saya kepada keturunan Rasul, luar biasa, takut juga saya untuk. Nah, tapi Ibu Bapak mungkin yang mempelajari tentang silsilah para habaib ingin menambahkan sesuatu, boleh? Sampaikan ya. Baik. Baik, kalau gitu kita lanjut terlebih dahulu. Ada yang ingin menambahkan? Cukup ya, kita lanjut terlebih dahulu materi kita tentang ma'rifat. Nah, kalau tadi kita sudah mengenal tentang ciri-ciri yang diberikan kepada ciri-ciri yang apa namanya ada pada Rasulullah SAW. Nah, kemudian bagaimana sih makan Rasul? Bagaimana kedudukan seorang Rasul? Ya. Baik, kedudukan seorang Rasul, bagaimana sikap orang ketika menghadapi nah, baik. Simpelnya Ibu, terkadang Rasul itu seperti apa sih? Ada kaum Quraisy mengatakan Rasulullah SAW seorang penyihir atau guna-guna, dia bisa memisahkan apa namanya seorang anak dari ibunya, seperti yang terjadi pada Mus'ab bin Umair, atau seorang istri kepada suaminya, atau yang terjadi kepada anaknya Rasulullah SAW ditinggal oleh mantunya Abu Jahal dan yang lainnya gitu.
Nah, kedudukan seorang Rasul yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW adalah seorang hamba. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah seorang hamba yang dimana dia eh, apa namanya, seorang manusia memiliki garis keturunan, memiliki jasad, harus makan, harus minum, dan Nabi Muhammad beliau itu bukan sesuatu yang harus disembah. Kemarin kita sudah bahas ya, ibu bapak semuanya, bahwa Nabi Muhammad adalah seorang hamba, ya, memiliki jasad, memiliki ruh, gitu. Bukan hanya ruhnya saja, tapi ya. Yang pertama Nabi Muhammad SAW adalah seorang hamba, jadi bukan Tuhan yang harus kita sembah. Kita menyembah Nabi Muhammad SAW itu sesuatu yang salah. Bahkan kemarin disampaikan bisa keluar dari atau membatalkan syahadat tadi. Kemudian yang selanjutnya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia. Jadi Rasulullah SAW itu seorang manusia. Rasul itu butuh makan. Rasulullah juga butuh minum, ada buang hajat, mandi. Hal-hal yang ibu bapak lakukan sebagai seorang manusia itu pun dilakukan oleh para rasul. Jadi, oh hebat nih Rasul nggak makan 5 hari nggak bisa gitu. Bahwa Rasul seorang manusia butuh makan juga gitu. Bahwa Rasulullah SAW apa namanya butuh kehidupan juga, makanya beliau jualan, makanya beliau berdagang dan yang lainnya, berjalan di pasar dan yang lain. Jadi seorang Rasul, beliau adalah Rasulullah SAW adalah makhluk yang sangat mulia, dicintai Allah, diberikan risalah oleh Allah, dijadikan qudwah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tetap seorang Rasul adalah seorang hamba dan dia seorang manusia. Seorang manusia seperti kita juga, tapi Allah berikan kedudukan yang lebih tinggi. Nah, oleh karenanya ibu bapak semuanya, seorang Rasul pun memiliki nasab, ya, memiliki nasab di silsilah Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Lu'ay bin Ka'ab bin Murrah bin Kilab bin Kushayb bin Ghalib bin Fiqr bin Malik bin Nadar bin Kinan bin Nizar bin Mudhar bin Ilyas bin Mudrikah bin Huzaimah bin Ma'ad bin Adnan bin Fulan bin Ismail. Jadi Nabi Muhammad adalah seseorang hamba dan dia juga manusia yang memiliki silsilah. Kita kenal bahwa Abdullah adalah nama ayahnya dan Siti Aminah adalah ibunda. Jadi seorang manusia. Nah, ini menjadi clear bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang hamba dan juga manusia yang memiliki silsilah dan yang lainnya. Nah, Rasulullah di dalam satu hadis menyampaikan bahwa aku adalah seorang anak dari 2 orang yang disembelih. Gitu. Jadi pertama dari siapa ya tadi? Dari silsilah ini kita lihat bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW dari Nabi Ismail. Nabi Ismail kemudian bin Ibrahim. Masih ingat ya kisahnya Nabi Ismail itu adalah seseorang yang ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim, kemudian datang lagi Allah mengutus kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, ini dahsyatnya seorang nabi. Ibu bapak ini sedikit menceritakan kisahnya Nabi Ismail. Jadi ketika datang Nabi Ibrahim nih, hebatnya seorang nabi itu meskipun dia seorang ayah, tapi bagaimana berkomunikasi dengan anaknya itu keren. Jadi Nabi Ibrahim itu bilang ke anaknya, nggak bilang, wahai Ismail, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu, enggak. Tapi Nabi Ibrahim menyampaikan, ya bundaya, wahai anakku, semalam aku bermimpi. Mohon maaf, terlalu cepat gitu. Ya bundaya, katanya, wahai anak, aku ingin meminta pendapatmu. Jadi Nabi Ibrahim menyampaikan ke Nabi Ismail, aku ingin meminta pendapatmu, katanya. Semalam aku bermimpi, Allah memerintahkan aku untuk menyembelihmu. Bagaimana pandanganmu? Masya Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu pertama meminta pendapat Ismail, yang kedua beliau nggak dibilang Allah menyuruh ini, tapi semalam bermimpi untuk menyembelih Nabi Ismail. Tapi dahsyatnya Nabi Ismail, kalau kita ya dengar seperti itu mungkin kita bisa bilang, itu mah cuma bunga tidur ya, masa sih nggak benar ya itu, masa suruh menyembelih anak sendiri dan yang lainnya, banyak bertele-tele. Tapi Nabi Ismail menyampaikan, wahai Allah, kalau memang wahai ayahku, lakukanlah itu, jika perintah Allah maka engkau akan temui aku termasuk orang-orang yang sabar.
Jadi justru bukannya untuk ini tapi malah menguatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini yang pertama, bahwa Rasul itu keturunan dari anak yang dua orang yang disembelih. Yang pertama Nabi Ismail, kemudian yang kedua adalah Abdullah. Apa itu kisahnya, bahwa kenapa nggak kita banyak sekali nggak dengar ceritanya tentang ayah Nabi Muhammad ya, ibu bapak. Jadi Abdullah ayah Rasulullah itu adalah jadi dulu tuh memiliki sebuah apa namanya, apa ya, keramat atau hal inilah, hal yang diyakini gitu, bahwa setiap kalau memiliki 10 orang anak maka satunya harus disembelih gitu. Ketika di ini yang diundi itu adalah Abdullah. Nah, kemudian orang-orang, karena Abdul Muthalib ini orang yang terpandang, orang bilang, Abdullah udah jangan dipotong anakmu, coba datang ke dukun, minta pandangan ke dukun. Nah, kemudian dukun bilang, gini aja, bawa nama Abdullah, kemudian masukkan 10 ekor kambing di nama itu, kamu kocok, kemudian ambil satu, siapa yang keluar. Ketika 10 dengan nama Abdullah dikocok, yang keluar Abdullah. Kalau gitu tambah 10 lagi, jadi 20, ketika dikocok Abdullah. Sampai 100 ekor unta yang dikocok, yang keluar tetap nama Abdullah. Maka akhirnya tumbal itu dilaksanakan. Nah inilah ibu bapak, bahwa Rasulullah SAW kedudukannya bahwa dia seorang hamba, dia seorang manusia, dia seorang keturunan yang di dalam hadisnya jelas bahwa aku adalah anak dua orang yang disembelih. Nah ibu bapak, selanjutnya perjalanan Nabi Muhammad SAW, semua kisah Rasulullah SAW sebagai hamba telah ditulis di dalam buku Sirah Nabawiyah. Banyak sekali buku sirah yang tulis. Ini adalah salah 3 buku sirah rekomendasi ibu bapak. As-Sirah An-Nabawiyah Ibn Ishaq, kemudian Ar-Rahiqul Maktum, kemudian kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW karangan Munawwar Al-Qalbi. Nah, Ibu tadi disampaikan ya bahwa salah satu ciri khususnya adalah samarat memiliki hasil. Tadi juga disampaikan kenapa sih ada generasi yang keren setelah Nabi Muhammad, kenapa sih ada generasi yang keren setelah Nabi Musa, Nabi Isa dan yang lainnya. Kenapa? Karena Rasulullah membawa risalah, membawa cetakan, membawa blueprint, membawa sibgoh, membawa sibgotullah, membawa cetakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya orang-orang yang dicetak dengan karakter yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang yang luar biasa. Pertanyaannya sekarang kepada kita adalah, kita tahu Nabi Muhammad SAW adalah manusia terbaik dan dia membawa cetakan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita ingin menjadi pribadi yang baik, ingin memiliki keluarga yang baik, ingin memiliki anak yang baik, ingin memiliki saudara-saudara yang baik dan yang lainnya, maka yang harus kita lakukan, ibu bapak, adalah dengan mempelajari bagaimana Rasulullah SAW hidup. Dan itu ada di dalam sirah Nabawiyah, ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau kita, badannya udah berat nih, tutorial bagaimana cara diet yang gampang, olahraga, kurangi makan nasi dan yang lainnya, kita ada tuh tips and tricksnya, tutorialnya dan yang lainnya. Padahal ya, kita umat Islam, kita sudah jelas bagaimana menjadi hidup yang baik, ada tips and tricksnya di dalam sirah Nabawiyah, di dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bagaimana Rasulullah SAW menjadi seorang pedagang. Ingin menjadi pedagang yang sukses, ada Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah berdagang? Kita pelajari tentang. Rasulullah memang sukses dalam berdagang. Wah, ibu bapak masih ingatkan Rasulullah itu melamar Khadijah itu nggak kaleng-kaleng. Berapa lupa saya, berapa unta? 20 unta atau berapa puluh unta merah. Kalau kita gambarin unta merah itu seharga Lamborghini. Ya, katakan 1 miliar lah. Ya, 1 miliar harga Lamborghini-nya gitu. Misalnya Rasulullah membawa 20 unta merah, berarti membawa mahar 20 miliar untuk nikahin Siti Khadijah. Tuh, Rasulullah itu luar biasa kaya gitu. Dari mana Rasulullah kaya? Kita kenal bahwa sebelum nikah dengan Khadijah, Rasulullah adalah seorang pengusaha. Makanya kalau berbicara bagaimana tips and tricksnya menjadi pengusaha sukses, ada Rasulullah yang sudah Allah lindungi, Allah jaga perilakunya, kemudian gaya-gaya hidupnya dan yang lainnya. Ingin menjadi seorang pemimpin, saya ingin menjadi orang yang berpengaruh dan yang lainnya.
Kita sudah kenal bahwa ada seorang non-Muslim menulis manusia yang paling berpengaruh di dunia, nomor satu dia tulis adalah Nabi Muhammad SAW. Artinya ketika ingin menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang CEO, ingin menjadi seorang manajerial dan yang lainnya, belajarlah kepemimpinan Rasulullah SAW. Ingin menjadi seorang ayah yang baik, bagaimana Rasulullah SAW menjadi seorang ayah. Ingin menjadi seorang istri yang baik, bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada Aisyah menjadi seorang istri yang baik. Nah, bahwa tips and trik hidup yang sangat luar biasa itu ada pada diri Rasulullah SAW yang beliau tinggalkan di dalam sebuah hadis dan juga Al-Quran. Nah, inilah ibu bapak semuanya, bahwa perjalanan Nabi ini jelas sekali, bahkan Rasul menyampaikan bahwa ini makin hari itu dunia akan kacau. Udah diprediksi oleh Rasulullah. Pada ini itu umat Islam akan banyak tapi seperti buih di lautan. Umat Islam seperti nampan yang akan dicaplok dari segala arah gitu. Kemudian Rasul menyampaikan bahwa telah kutinggalkan 2 pusaka yang jika kalian berpegang teguh kepada 2 pusaka itu, kalian tidak akan tersesat sampai kapanpun, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah itu apa? As-Sunnah adalah segala perbuatan, perkataan, dan ketentuan yang Nabi Muhammad SAW akan sampaikan. Itu adalah As-Sunnah. Salah satunya adalah bagaimana kita mempelajari tentang apa-apa yang kita Rasul lakukan, apa-apa yang kita Rasulullah kerjakan. Maka kita salah satunya bisa pelajari dari sirah nabawiyah, perjalanan Nabi dan Rasul. Baik, nah keistimewaan sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad yang paling benar, fase-fase sejarah hidup Nabi merupakan lukisan sejarah manusia terbaik, hal-hal yang tadi ya, tips and trik hidup itu ada pada Rasulullah dan itu ada di sirah nabawiyah. Baik, selanjutnya Rasul di antara para Rasul, kedudukan Nabi Muhammad, Rasul di antara para Rasul ya, wahai Muhammad, kamu adalah Rasul dan aku adalah Jibril. Tadi Nabi Adam sendiri hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Yaumil Qiyamah di dalam satu kisahnya, ketika di padang mahsyar, ketika semuanya dikumpulkan, matahari ada dekat sekali dengan kita, semuanya sedang mencari syafaat, ya, semuanya mencari pertolongan. Ada orang datang kepada Nabi, wahai Nabi, minta tolonglah kepada Allah, minta ampun. Nabi juga berani karena saya melakukan. Kepada Nabi Adam gak berani karena melakukan dosa juga. Kemudian diarahkan mintalah pertolongan kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah berdoa, akhirnya alhamdulillah Allah berikan pertolongan kepada umat manusia. Menyampaikan misi sebagai Rasul, beliau menyampaikan risalah, menunaikan amanah tadi sudah juga ya, memimpin umat ya, tugas ketiga para Rasul adalah memimpin umat Islam, kemudian dakwah para nabi, Nabi Muhammad SAW berdakwah gitu di bangsawan, rakyat biasa, orang merdeka, budak, Arab, non Arab, laki-laki, perempuan, segala umur, Rasulullah SAW berdakwah. Fikih dakwah ya, ibu bapak, ada fikih ibadah, tata cara ibadah. Kemudian ada fikih salat, tata cara salat. Nah, ada juga fikih dakwah. Apa itu fikih dakwah? Fikih dakwah adalah sejarah dakwah, faktor keberhasilan dakwah, rukun dakwah, cara-cara dakwah, sarana dakwah, kesimpulan dan evaluasi. Ya. Bahwa bagaimana Rasulullah SAW, masih ingat ya, Rasulullah itu menghormati yang Rasulullah SAW itu menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Kemudian banyak sekali ya bagaimana Rasulullah di dalam dakwahnya, masih ingat ibu bapak semuanya, bahwa mulailah dari yang kecil, kemudian baru yang besar, kemudian salah satu syekh di Mesir menyampaikan, berkenalanlah kepada setiap yang kalian temui, karena prinsip dakwah ini adalah cinta dan kasih sayang. Ya, bagaimana Rasulullah itu selalu, ya kemarin sudah disampaikan, setiap ketemu sahabat itu Rasulullah tidak pernah melepaskan pandangan. Jadi kalau ngobrol tuh
ditatap matanya. Sampai sahabat itu kayaknya orang yang paling dekat dengan Rasul itu saya deh. Gitu. Pas diceritakan kepada yang lain, semuanya mengaku sama. Jadi semua sahabat Rasul mengaku orang yang paling dekat dengan Rasulullah itu adalah dia. Bisa seperti itu karena bagaimana Rasulullah mengikat hati baru berdakwah. Ternyata dakwah ini atau mengingatkan orang ini nggak sembarang ibu bapak. Bagaimana kita bisa tahu? Maka pelajarilah sirah dakwahnya. Salah satunya Rasul menyampaikan menasehati orang di depan umum adalah baik, tapi orang yang bijak menasehatinya di belakang layar. Karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, menghindari rasa sombong yang ada di dalam diri kita. Nabi Muhammad adalah sunnah yang tadi ya perkataan, perbuatan, dan ketetapannya. Kajian hukum, oke. 4 madhab ya ibu bapak, bahwa ada 4 madhab. 4 madhab itu apa? 4 madhab ini adalah ada 4 imam ini, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, yang dimana para ulama sepakat bahwa 4 ini adalah orang-orang yang memiliki kapasitas yang Allah jaga untuk bisa memahami fikih, aliran fikih untuk memahami ajaran Islam. Imam Syafi'i memiliki madhab Imam Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Hambali. Ustaz, kenapa sih kok sampai ada 4 madhab ini? Kenapa nggak satu saja gitu? Ibu bapak, bahwa perjalanan Rasulullah ini nggak cuma 1 hari, dan yang melihat Rasulullah itu nggak cuma 1 orang. Makanya ada 4 imam ini yang ulama sudah sepakat. 4 imam ini adalah imam yang ketika dia memiliki fatwa, maka fatwanya itu benar, fatwanya itu jelas, dan yang lainnya. Gitu. Ada juga ulama hadis, ada juga ulama fikih. Nah, ulama fikih ini adalah 4 imam mazhab ini. Wallahu miswab, itu saja mungkin ibu bapak. Silakan, mungkin ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin didiskusikan. Izin. bertanya, Izin Pak. bertanya, Ustaz. Silakan, Mas Faza dulu, boleh Mas Faza? Oke, siap. Izin bertanya, Ustaz. Ini lebih ke penasaran aja, Ustaz. Kenapa kan secara total ya jumlah nabi itu ada 124.000 kalau nggak salah, dan juga Rasul itu ada 311-an lah, 311-an. Ini kan jumlahnya banyak saja. Bahkan nggak sedikit juga dari kisah yang udah banyak kita tahu, dari 25 nabi dan rasul itu memang banyak kisah-kisah yang sangat istimewa. Tapi pertanyaannya adalah mengapa orang yang paling Allah muliakan itu tertuju pada satu nama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena kan memang mungkin nama Nabi Muhammad, nama Rasul itu memang sudah ada sebelum Nabi Adam diciptakan. Nah itu mungkin ada indikator khusus atau ada ketentuan khusus atau gimana arahnya? Baik, nah, ini dahsyat juga ini pertanyaan. Baik, secara keseluruhan Mas Faza, saya belum mempelajari detail sekali, tapi ada beberapa hal yang disampaikan kajian-kajian para ulama itu. Yang pertama, bahwa sesungguhnya kita tuh sudah diciptakan. Ada yang namanya alam ruh, itu seluruh umat manusia itu udah ada. Gitu. Cuma bedanya tuh nggak bareng semuanya turun ke alam dunia. Gitu. Jadi Mas Faza dengan Kak Amrul ini bisa jadi sama nih, secara umurnya sama nih ada. Tapi Kak Amrul duluan yang lahir ke dalam dunia, Mas Faza terakhiran. Nah, di dalam ruhnya itu ada satu yang paling bercahaya, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ya inilah yang menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu jangankan ya kisah yang tadi Ustaz Abdul Somad sampaikan, saya makin yakin saja. Jangankan ketika sudah di dunia, sebelum di dunia saja Nabi Muhammad itu sudah yang Allah pilih yang terbaik. Nabi Muhammad itu sudah dipilih yang terbaik. Jadi bukan gara-gara ini nih Nabi yang ke-25, kan biasa gitu, jagoan datangnya terakhiran, yang terakhiran dibaguskan. Enggak. Bahkan sebelum tadi Nabi Adam dilahirkan aja Allah sudah memilih Nabi Muhammad adalah manusia yang terbaik. Dengan yang tadi ruhnya itu yang paling bersinar itu adalah Nabi Muhammad.
gitu. Jadi memang sudah kuasa Allah nih. Nah, satu. Kemudian yang kedua, kalau kita pelajari tentang sirah nabawiyah di Mas Faza, Nabi Muhammad adalah orang salah satu manusia yang Allah jaga bahkan dari lahir, ya, dijauhkan dari kalangan Mekah, kemudian dibawa oleh Halimatus Sa'diyah gitu. Bahkan di dalam kisahnya itu Halimatus Sa'diyah itu keliling-keliling gitu, biasa dia tuh musim-musim tertentu nyari pembantu lah, pembantu nyari orang yang akan dibawa kepada apa namanya, kepada kaumnya untuk dibina, dibimbing dan yang lainnya gitu. Halimah tuh tumben kata itu kesusahan untuk mencari apa namanya bayi tadi, dan akhirnya di akhirnya Rasulullah SAW yang didapatkan oleh Halimah Sa'diyah, dan di apa namanya bahasanya tuh kompleknya atau ya komplek lah kalau kata kita sekarang, lingkungannya Halimah Sa'diyah itu benar-benar bagus, masih terisolir dan yang lainnya. Dan Rasulullah tuh kalau kita lihat dari sejarahnya benar-benar Allah persiapkan ya lingkungan yang bagus. Ketika sudah dikembalikan kepada orang tuanya, nggak lama kemudian Aminah meninggal, gitu. Ibundanya diasuh kepemimpin oleh kakinya. Artinya Rasulullah itu benar-benar dicetak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, karena memang beliau sangat luar biasa. Yang kedua, ini benar-benar Allah yang menjaga. Nggak ada satupun, kan biasa gitu. Kalau kita mau orang tua kan kita lebih ya berapa ya, mungkin sampai SD lah kita akan banyak sekali mindset orang tua kita kayak gini, melihat ini dan yang lain, tapi Rasulullah nggak dijaga gitu. Itu Bang Faza sedikitnya. Sebenarnya banyak hal-hal yang lain kenapa sih Rasulullah spesial, itu sangat luar biasa banyak ya. Salah satunya kalau misalnya secara kayak tadi lingkungan baik dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin nabi-nabi yang lain sama. Tapi dengan kisah yang Nabi Adam tadi, bahkan sebelum penciptaan manusia aja, nama Nabi Muhammad sudah bersanding bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nggak keren banget nggak sih? Gitu. Ya kalau Mas Fazawi sudah lah, yang lainnya dipanggil barengan, Mas Faza sendiri yang dipanggil namanya gitu. Ini pasti orang spesial nih. Dia nggak dipanggilnya sendiri, nggak sama yang lain. Nah, gitu. Apa namanya? Ya, bagus ya. Nah, seperti itu Mas Faza. Jadi Rasulullah SAW memang seorang manusia, hamba Allah yang sudah dipilih bahkan sebelum lahir ke dalam dunia. Ruhnya paling terang, namanya sudah ada di arsy Allah, satu-satunya manusia yang berani atau yang mendekati arsy Allah gitu. Banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang sebenarnya sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sirah. Itu gitu mungkin Mas Faza. Selanjutnya silakan Bapak Ibu yang ingin diskusi atau ingin ya silakan Pak Habis. Iya, laptop saya mic-nya kurang bagus pakai handphone. Baik. Masya Allah, Ustaz, luar biasa apa namanya tentang Rasulullah SAW yang tadi dipaparkan oleh Ustaz. Apakah ada semacam kewajiban atau apa ya Ustaz ya? Kita tuh benar-benar harus menjiwai banget lah Rasulullah seperti apa gitu. Satu itu kewajiban aja apa ya, wajib apalah gitu, kita tuh harus benar-benar mengenal Rasulullah SAW itu Ustaz. Jadi sehingga kita bisa lebih daripada yang lainnya atau meningkatkan ketahuan kita. Ada nggak kewajiban kita itu harus mengenal Nabi kita Ustaz? Itu pertama. Kedua, seperti disampaikan Pak Sadi kan Nabi kan banyak Ustaz ya. Nah, bagaimana sifat kita menyikapi, kan karena sekarang lagi ada Ustadz Ali apa itu yang pakar bahasa yang kaji kitab Taurat itu Ustaz. Nah, itu kan ada kisah-kisah tentang nabi-nabi yang di Al-Quran mungkin tidak ada. Dan kita menyikapi berita-berita mualaf itu Ustaz, seperti apa gitu Ustaz. Kita bisa menguatkan dan menyikapi. Berita apa Pak? Bagus-bagus sih saya. Kisah-kisah yang tidak behind atau memperkuat kisah-kisah yang ada di Al-Quran yang beliau ungkap di
Taurat, itu ahli Taurat, Ustaz, bisa bahasa Ibrani, Ustaz. Nah, wah, luar biasa. Kebetulan saya sangat tertarik ya dengan beliau itu kajiannya. Merchant, siapa namanya, Ali Merchant, Profesor, Ustaz. Beliau tadi pagi baru menceritakan tentang bagaimana hubungan pekabaran Nabi Ibrahim yang ada di Al-Quran, dan beliau temukan di Taurat yang ada dengan bahasa Ibrani, gitu, Ustaz. Jadi penguatan sih sifatnya, Ustaz. Bagaimana sifat kita terhadap itu. Karena kalau nggak salah dengar, saya itu, Ustaz, kalau ada kesamaan, ini kita menyikapi berita Israeliat, Ustaz, ya. Nah, ada yang kesamaan, ya biarin aja, kalau nggak sama dibantah. Jadi sikap kita terhadap Israeliat, berita-berita Israeliat itu seperti apa juga, Ustaz. Jadi ada 3 pertanyaan, Ustaz. Makasih, Ustaz. Baik dengan di ininya ya. Baik, Pak Hafiz, mohon izin kalau sekiranya kurang nanti Ibu Bapak ditambahkan. Yang pertama, ada nggak hal-hal yang wajib kemudian kita teladani dari Rasulullah? Banyak, Pak Hafiz. Bahkan disampaikan kita nggak mungkin kenal Islam, ya, kita nggak mungkin kenal Islam kecuali kita mempelajari tentang bagaimana Rasulullah SAW mengamalkan Islam. Gitu. Jadi ada satu hadis yang menyampaikan Rasulullah, aku ini orang yang terbaik. Jadi ada satu kisah nih, ada yang sahabat, ya Rasulullah, saya ingin solih banget nih, saya ingin puasa 3 hari 3 malam nggak buka-buka. Kemudian saya nggak mau nikah ya Rasulullah karena saya ingin ibadah terus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Rasulullah selalu menyampaikan, saya adalah manusia terbaik. Saya puasa kemudian berbuka, kemudian saya juga nikah gitu. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka bukan bagian dari aku gitu. Hadis yang lain menyampaikan seperti itu. Nah, artinya Ibu Bapak sekalian, ada nggak kewajiban kita untuk mempelajari sirah nabawiyah, mempelajari tentang bagaimana Rasulullah hidup? Ibu Bapak, kita tidak akan pernah mengenal Islam atau tidak melaksanakan Islam dengan baik kecuali kita mengenal bagaimana Rasulullah melaksanakan Islam. Jadi kewajibannya justru keseluruhan yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, untuk bagaimana sih Rasulullah sholat? Nah, Rasul menyampaikan juga, sholatlah seperti aku sholat. Artinya kita nggak mungkin, tafsirannya begini nih, saya pingin, kalau sholat itu kan berdiri lurus dan yang lainnya saya dengan style saya, dan yang lainnya nggak bisa. Jadi artinya, Ibu Bapak, kewajiban kita untuk mempelajari sirah nabawiyah, mempelajari agama Islam dan yang lainnya itu dari Rasulullah. Makanya kemarin, bagaimana menjadi seorang alim ma'rifah? Menjadi seorang alim ma'rifah yang kedua adalah dengan cara mengikuti apa-apa yang disampaikan oleh Rasul. Jadi memang kenapa ada Ma'rifatul Rasul? Agar kita, Rasulullah itu adalah orang terbaik yang membawa risalah nih. Nah, bagaimana kita mengenal Allah? Dengan cara risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi itu jawaban yang pertama, Pak Hafiz. Kita tidak akan pernah benar-benar melaksanakan agama atau perintah Islam tanpa kita mempelajari dan mengikuti apa yang Rasulullah SAW lakukan. Kemudian yang kedua, itu memang menarik sekali. Saya beberapa hari yang lalu ketika mendengar ceramahnya Ustadz Abdul Somad yang menyampaikan kisah Nabi Adam tadi yang saya ceritakan, Ibu mohon maaf nih, saya ingin testimoni. Ketika saya cerita itu, kita makin cinta nggak kepada Rasulullah? Tuh, makin cinta gitu. Makin cinta, makin keren banget Rasulullah ya gitu. Saya ketika dengar pertama itu, benar Rasulullah itu pemimpin para nabi, benar gitu. Nabi Adam aja sampai ceritanya begitu gitu. Atau kisah yang lain bahwa ruhnya yang paling terang. Nah itulah Ibu Bapak sekalian, saya setuju sekali dengan Pak Hafiz. Semakin kita belajar tentang sirah nabawiyah, ada kisah-kisah tentang Nabi Adam mention Rasulullah, kemudian ada yang lain mention Rasulullah, kemudian ada ini dan yang lainnya, yang itu membuat kecintaan kita kepada Rasul. Masih ingat Ibu tadi bagaimana cara merasakan manis iman? Yang pertama mencintai Allah dan Rasul lebih dari yang lainnya. Mudah-mudahan kita mencintai Allah dan Rasul lebih dari yang lainnya. Dan saya berkali-kali keyword, Rasulullah adalah seorang hamba. Sekalipun Allah sudah menginikan, Rasul itu bukan Tuhan. Jadi kita tidak boleh menyembah Rasul. Tapi kita bersalawat kepada Rasul agar Allah cinta kita, itu yang kita lakukan. Gitu Ibu Bapak sekalian. Makanya saya dukung sekali Pak Hafiz, saya dengar kisah tentang Rasulullah. Saya sendiri, saya sangat ingin banget mempelajari kisah-kisah para nabi.
Gitu. Kenapa kisah-kisah para nabi yang ada di dalam Al-Quran itu? Karena ketika kita mempelajari itu, kita semakin, oh Masya Allah luar biasa Islam, dan kita semakin cinta dengan para nabi dan rasul. Gitu. Jujur, pertama saya mempelajari Sirah Nabawiyah waktu SMA itu, ada filmnya ya, Ibu, Bapak gitu. Ketika melihat dakwahnya Rasul itu, wah, Rasulullah sampai berdarah, Rasulullah ini ketika kita melihat yang hanya gambaran kecil aja kita langsung luar biasa perjuangan, makin cinta pada Rasul. Apalagi ibu bapak sedikit demi sedikit mendengar kajian tentang Sirah Nabawiyah dan yang lainnya akan makin cinta kepada Rasul. Dari segi aspek, ada dari segi bisnis, dari segi kepemimpinan dan yang lainnya. Nah, terkait kisah Israiliyat memang banyak ya, berseliweran sekali. Saya sih ngambil hikmahnya begini. Ada satu hadis yang katanya ini tidak benar, bahwa barang siapa yang bergembira menyambut Ramadan maka dia masuk surga. Gitu. Nah, ternyata itu hadisnya bukan hadis beneran, tapi itu hadis yang hanya mengembirakan saja. Maksudnya adalah bukan berarti dengan gembira saja masuk surga tanpa puasa dan yang lainnya. Tapi husnuzonnya adalah ketika kita semangat untuk menyambut puasa, menyambut Ramadan, minimal kita semangat untuk beribadah kepada Allah. Jadi Pak Hafiz dan Bapak, bagaimana menanggapi kisah-kisah Israiliyat? Apa sih kisah Israiliyat? Kisah-kisah Israiliyat itu cerita-cerita yang membesarkan para nabi dan rasul, tapi yang belum pasti kebenarannya. Nah, itu adalah kisah Israiliyat. Nah, sikap kita adalah tidak boleh 100% kita percaya itu, satu, tetapi untuk menjadi motivasi kita cinta pada Rasulullah, para nabi, nggak apa-apa. Gitu. Jadi, nggak boleh 100%, tapi gara-gara, saya makin cinta dan yang lainnya, itu nggak apa-apa. Gitu. Tapi jangan sampai, Rasul kayak gini, bisa kayak gini, akhirnya kita percaya 100%, nah itu nggak boleh juga. Gitu. Nggak bolehnya tuh, karena nggak tahu nih bener apa enggak. Nah, itu. Itu yang diinginkan. Gitu Pak Hafiz ya. Dan yang lainnya lebih Ahlan. Terima kasih banyak, Ustaz. Baik. Ahlan, Pak Mukimudin tadi ingin bertanya, dipersilakan Pak. Mau tanya tapi di luar konteks Pak Amrul, Boleh. di luar konteks bahasan hari ini. Kan di pekan depan itu kan pekan UTS Pak Amrul. Mau tanya kalau untuk akidah akhlak itu untuk kisi-kisi soal-soalnya nanti akan seperti apa gitu. Oke. Jadi Baik. supaya kita bisa mempersiapkan gitu sebelum itu. Baik. Itu terima kasih Pak. Ibu, Bapak, insya Allah pekan depan kita akan sinkron seperti ini. Saya akan menjelaskan tentang UTS-nya. Sebelum UTS, insya Allah ada kuisnya ini happy-happy aja. Jadi kuis online, pakai Quizizz ya. Quizizz nanti Ibu Bapak bisa mengerjakan di HP-nya masing-masing. UTS-nya bagaimana Pak? UTS-nya insya Allah saya nggak bakal banyak. Dan itu saya akan buat soal maksimal sekali 5, dan pertanyaannya ini akan lebih tentang bagaimana pemahaman Bapak Ibu sekalian. Gitu. Ustaz boleh melihat buku dan yang lainnya boleh, karena pertanyaan ini sebenarnya bukan ditanya atau kita harus lihat contekan buku, tapi bagaimana misalnya pertanyaannya bagaimana pendapat Ibu Bapak tentang Rasulullah SAW. Atau bukan tentang Rasulullah. Nanti salah satu pertanyaannya, apa saja yang Ibu Bapak lakukan untuk membuat semakin dekat dengan Allah? Jadi lebih ke pertanyaan pribadi lagi, gitu. Nah, makanya untuk akidah akhlak ini, Ibu Bapak nggak usah khawatir nih, saya harus begadang ini dan yang lainnya enggak. Tapi pertanyaannya akidah ini akan lebih ke pribadi, akan lebih ke antara Bapak dan Bapak yang lainnya bisa jadi beda pertanyaannya. Karena menurut saya akidah ini bukan masalah pertanyaan benar atau salah, tapi bagaimana kita merespon tentang pelajaran akidah itu sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi karakter. Itu Pak Mukimudin berbicara tentang UTS-nya. Jadi aman ya. Tapi hari ini kan kayaknya pertemuan terakhir sinkron. Pertemuan besok itu kayaknya udah UTS gitu maksudnya. Kalau nggak salah jadwalnya gitu. Nah, kuis-kuisnya itu kapan Pak? Kuisnya itu nanti pertemuan depan itu kita akan, tapi kuisnya pun tadi, Ustaz, kuisnya Atau ini pas UTS atau sebelum UTS itu kuisnya? Pas UTS. Oh, pas UTS. Baik. Jadi pas UTS itu pekan depan hari Kamis kita akan kumpul dulu, nanti akan ada kuis sedikit.
Habis itu soalnya saya kasihkan dikumpulkan 1 pekan. Jadi soalnya ini Oh, baik. nggak langsung dikerjakan dalam waktu sekarang 2 jam, nggak. Jadi bisa dikerjakan ibu bapak untuk apa namanya 1 pekan ini. Nah, jadi memang Baik. kalau kalau untuk kuisnya ini untuk ini aja, untuk ya tadi apa namanya, bukan ngecek ya, lebih ke misalnya yang membatalkan syahadatain tapi dalam sebuah kuis gitu, pertanyaan ABC gitu. Karena kalau mahasiswa ABC kayaknya selesai. Pertanyaan ABC kayaknya lucu gitu, makanya kita main kuis aja lah gitu. Set, kuisnya Baik. gimana? Kalau Terima saya kasih, Pak nilai Amri. kecil masuk ke dalam penilaian enggak. Ini mah hanya ini aja untuk merecall kalau bahasa saya, merecall pembelajaran-pembelajaran kemarin gitu. Gitu Pak Mukim. Jadi kuisnya nggak masuk Terima ya, nggak kasih, masuk Pak di Amri. dalam Terima kasih. saya harus nilai 100 nih kuis ini, enggak. Merecall aja. Cuman saya juga Baik, baik. nggak lucu aja kalau pertanyaannya ABC untuk mahasiswa kayaknya kurang pas gitu. Baik, baik nih ada Bu ini menyampaikan betul ya, salah satu keunggulan Nabi Muhammad Radiani menyampaikan bahwa salah satu kelebihan Nabi Muhammad adalah bahwa Nabi Muhammad menjadi para nabi bukan hanya satu kaum tapi seluruh umat manusia hingga yaumil kiamat. Kan tadi ada pertanyaan Pak Hafiz juga disampaikan tuh, Ustaz, bagaimana mempelajari tentang Ibrani? Bisa nggak kita mempelajari Islam dari kitab-kitab yang lainnya? Nah, ini ada kisahnya juga Ibu Bapak sekalian. Jadi Umar bin Khattab itu pernah karena Umar bin Khattab itu sangat sekali ingin mempelajari Islam, ingin beribadah kepada Allah, dia mengumpulkan kitab Taurat, kitab Zabur dan yang lainnya. Itu dipelajari. Nah, kemudian Rasul melihat apa yang kamu lakukan Umar gitu. Oh, saya sedang pelajari ini Rasulullah segalanya. Langsung disampaikan. Rasulullah SAW menyampaikan kepada Umar, wahai Umar, seandainya ada Musa dengan kitab Tauratnya, kemudian ada Isa, kemudian ada Daud, nabi-nabi yang membawa kitab, ada pada hari ini, niscaya dia akan meninggalkan kitabnya dan akan mengikuti aku. Nah, maksudnya adalah Ibu Bapak, eh, cukup dengan mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah aja kita sudah mempelajari Islam secara keseluruhan. Sebenarnya cukup kepada Al-Quran dan As-Sunnah saja, Rasul menyampaikan cukup untuk mempelajari Islam keseluruhan. Karena risalah yang dibawa Rasulullah SAW udah lengkap semuanya ada di situ. Tapi kalau misalnya tadi ada ulama yang mempelajari Zabur dan yang lainnya hanya untuk, oh ternyata ada di dalam Al-Quran, ini kan yang lainnya, ahlan masalah. Tapi hemat cermat saya, Ibu Bapak sekalian, cukup kita menspesialisasikan. Karena kita mempelajari Al-Quran aja butuh waktu yang luar biasa, mengkaji tafsirnya dan segalanya itu panjang. Sirah Nabawiyah ini Ustadz Asep Sobari aja punya mindset yang berbeda gitu. Kemudian ada kemarin Ustadz siapa, Sirah Nabawiyah itu dengan mindset yang berbeda. Ustadz Salim Apila menggambarkan tentang Sirah Nabawiyah, kisah-kisah para rasul itu dengan paradigma yang beda lagi gitu. Jadi saya pernah dengar ikut kajiannya Ustadz Salim Apila, beliau membahas tentang masih ingat ya Ibu Bapak, jadi Rasulullah SAW itu pernah sholat malam sampai kakinya bengkak. Kemudian Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah, wahai Aisyah, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu? Padahal kan kau ahli surga, dijamin oleh Allah. Lalu Rasul menjawab, aku melakukannya karena aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Nah, Ustaz Salim Apillah itu bukan membahas tentang bersyukurnya, tapi komunikasi keluarga Aisyah dan juga Rasulullah. Nah, ternyata mempelajari Islam dari segi hadis, dari sudut pandang A, sudut pandang itu banyak sekali. Nah, saran saya ibu bapak yang, wah saya sangat tertarik dengan sirah nabawiyah, saya ingin mempelajari tentang Rasul, saya ingin mempelajari Islam dengan kisah-kisah yang lain tentang kitab Zabur, kemudian hal yang lain. Saran saya, boleh nggak masalah ibu bapak, tapi kalau kita katakan punya tenaga lebih baik spesialisasikan tentang tafsir Quran, ahli Quran, sirah nabawiyah atau hal-hal yang lain yang Rasulullah sampaikan, dua pusaka tadi, Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tapi walau bukan berarti saya menyalahkan ya ibu bapak, tapi asannya atau lebih baiknya kita baik. Satu lagi boleh yang ingin bertanya, insya Allah 5:30 kita selesaikan agar bisa persiapan sholat maghrib ibu bapak di tempat masing-masing. Ya, terima kasih Ustadz atas
jawabannya tadi semakin membuat kita semangat dan untuk mencintai dan menggali lagi tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ustaz ya. Baik, sama-sama. Baik, kalau tidak ada saya closing ya, Ibu Bapak, betul sebenarnya. Kenapa sih kita belajar tentang Ma'rifatul Rasul? Kan kita udah belajar, Ustaz. Rasul berkali-kali dari SMP, SMA. Jawabannya adalah persis yang disampaikan Ustaz Pak Hafiz tadi, bahwa kenapa kita mempelajari Ma'rifatul Rasul? Agar kita lebih semangat menggali lagi tentang Rasul, agar kita lebih cinta lagi kepada Rasul, agar kita lebih yakin lagi pada risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi pelajaran ini bukannya pelajaran tentang Ma'rifatul Rasul, kita mencari tahu Rasul itu A dan B selesai, tapi ini adalah pemantik ya untuk ibu bapak, untuk saya mempelajari tentang sirah nabawiyah, mempelajari tentang dahsyatnya sibgoh, dahsyatnya cetakan-cetakan yang Allah sudah berikan kepada Rasul, dilakukan oleh Rasul, kita pelajari lagi. Dari cara berdakwah, dari cara berbisnis, dari cara menjadi pemimpin, dari cara berjualan, hal-hal yang lain yang banyak sekali. Yang mudah-mudahan Rasulullah diberikan keberkahan, mudah-mudahan ada juga keberkahan pada kita dengan cara mengikuti apa-apa yang Rasulullah SAW. Baik, Ibu Bapak, itu saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Dahulu ya. Hal yang memungkinkan untuk dibuka, yang tidak juga tidak. Baik. Bismillah, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Saya mohon maaf kalau sekiranya penjelasannya masih ada yang kurang atau ada salah di dalam penyampaian. Mudah-mudahan nanti bisa disempurnakan lagi. Kalaupun ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, boleh juga di dalam grup WhatsApp yang ada pada grup kita semua. Terima kasih. Kita tutup pelajaran kita dengan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.